Oke teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Kreatif Akademi Indonesia. Di video kali ini, kita akan melanjutkan seri membuat website company profile kita untuk perusahaan properti. Sesuai dengan permintaan kalian, Bang, terusin dong website company profile-nya, please. Ya, gue tentunya senang aja dong dimintain video baru sama teman-teman subscriber gitu, sama orang yang bahkan nggak gue kenal. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di video kali ini, saya sarankan untuk tonton dulu video pertamanya supaya teman-teman tahu bagaimana alur dalam membuat suatu website company profile ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada update video terbaru di channel ini. Dan di video kali ini, kita akan memperbaiki responsive design dari hasil ngoding kita di video slicing design kemarin. Nah, ini adalah hasil codingan kita dari video mengenai slicing design kemarin. Nah, kita akan perbaiki untuk bagian responsifnya. Yang pertama, teman-teman lihat di bagian navbarnya, kalau kita scroll, nah kita tahu navbarnya ini dia transparan, sehingga kalau kita scroll lagi ke bawah, nah di sini dia nggak kelihatan karena warna tulisannya dan juga warna backgroundnya itu jadi sama. Terus kalau kita scroll lagi ke bawah, tuh dia jadi tumpang tindih. Nah tentunya ini nggak bagus ya. Kita akan perbaiki di video kali ini. Dan kalau kita coba perkecil lagi ukuran layarnya, nah ini masih belum rapi ya teman-teman. Nah ini adalah hal-hal yang akan kita perbaiki di video kali ini. Dan kita akan buat supaya websitenya menjadi seperti ini nih teman-teman. Lihat, yang pertama untuk bagian navbarnya, kalau kita scroll, nice, dia jadi memiliki background sehingga dia terlihat walaupun background dan tulisannya itu sama. Terus kalau kita scroll lagi, nah dia nggak tumpang tindih karena dia udah memiliki background. Dan kalau kita kecilkan lagi layarnya menjadi ukuran di smartphone gitu, nah dia juga udah rapih nih teman-teman. Nah di sini kita akan buat videonya menjadi responsif seperti ini. Stay tune terus di video kali ini. Jangan lupa juga untuk persiapan dulu kopi, teh, susu, atau apapun itu supaya ngoding kalian nggak terlalu membosankan. Dan kemungkinan besar video kali ini juga aku akan bagi ke dalam beberapa part atau bagi-bagi ke dalam beberapa video supaya videonya nggak terlalu panjang dan supaya kalian juga tidak bosan dalam mengikuti video atau seri membuat website company profile kali ini. Oke, dan gak usah banyak bicara lagi. Seperti biasa, sebelum mulai, kita intro dulu. Are you ready? Let's go! Oke teman-teman, seperti biasa teman-teman boleh buka dulu Visual Studio Code-nya atau kode editor favorit teman-teman, dan jangan lupa juga untuk buka project yang udah kita mulai di video-video sebelumnya. Oke, yang pertama yang akan kita lakukan adalah membuat sebuah file baru untuk membuat website kita supaya bisa menjadi responsif. Nah, teman-teman boleh pergi ke folder CSS di sini, klik icon new file di sini, terus kita akan buat sebuah file baru yang namanya responsive.css. Nah, di sini masih kosong ya. Jadi di sini kita akan memisahkan style regular kita, yaitu yang ini, dengan style responsive kita. Nah, yang pertama yang akan kita lakukan adalah menghubungkan file yang sudah kita buat tadi dengan index.html di sini. Nah, teman-teman boleh scroll ke bawah. Nah, di sini ada my style ya, style regular kita. Terus di bawahnya kita akan buat sebuah komentar baru. Di sini misalkan kita beri nama responsive seperti ini. Di bawahnya kita akan hubungkan dengan sebuah tag link. Ref-nya kita arahkan ke folder CSS. Terus di sini ada responsive.css. Nah, di sini otomatis file yang udah kita buat di sini udah terhubung dengan index.html kita. Nah, yang pertama kita hilangkan dulu sidebar-nya ya supaya workspace kita menjadi agak lebih luas. Oke, yang pertama yang akan kita buat adalah membuat struktur media query-nya. Oke, kita pergi ke bagian responsive.css. Biasanya di sini aku menggunakan 3 media query supaya nggak terlalu ribet-ribet deh ya. Nah, caranya gampang aja. Teman-teman boleh ketik add media screen and max width. Max width-nya kita beri 922 pixel. Jadi nanti kita akan buat sebuah style lagi di sini. Itu yang pertama. Terus biasanya aku menggunakan untuk HP yang di landscape gitu ya, atau di tab media screen and max width aku beri 576 pixel. Nah, ini biasanya untuk HP tablet. Terus yang terakhir adalah untuk smartphone atau HP yang kecil. Add media screen
and max width 500. Biasanya untuk smartphone itu 375 pixel. Tapi biasanya untuk menghindari HP-HP yang lebih kecil, aku kasih aja 350 pixel. Oke, teman-teman, di sini kita udah berhasil membuat struktur dari media query screen-nya. Jadi nanti di sini kita akan menuliskan kode-kode CSS-nya di tiap-tiap bloknya, dan kode CSS-nya hanya akan berjalan pada ukuran layer tertentu sesuai dengan apa yang udah kita definisikan pada blok-blok media query-nya. Oke, dan kita balik lagi dulu ke index.html. Kita akan perbaiki satu-satu. Teman-teman boleh klik kanan, open with live server untuk melihat hasil codingan kita di halaman web browser. Kita kembali lagi ke web browser kita. Nah, jika teman-teman nggak tampil, teman-teman tinggal ketik saja nih sesuai port yang ada di sini. Localhost portnya berapa? Nah, tinggal disesuaikan saja. Di sini aku portnya 9222, jadi aku tulis saja localhost 922. Jadi nanti akan otomatis muncul seperti ini. Oke, yang pertama kita akan perbaiki dulu untuk bagian navbarnya, karena kalau kita scroll down, navbarnya transparan. Nah, kita akan buat supaya navbarnya menjadi memiliki background ketika kita scroll down. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, yang pertama, teman-teman boleh balik lagi ke index.html. Nah, di sini kita punya sebuah navbarnya di sini. Nah, di sini ada kelas yang namanya BG transparent. Nah, itu yang membuat navbarnya ini menjadi transparan. Tapi nanti kita akan buat supaya navbarnya ini memiliki background ketika di scroll. Nah, teman-teman boleh kembali lagi ke style dulu. Kita scroll ke bawah. Nah, misalkan di sini deh, kita kasih dulu komentar, misalkan navbar color, gitu ya. Nah, di bawahnya kita akan buat sebuah kelas yang namanya navcolor. Terus nanti kita akan beri dia background color. Kita pakai yang mana ya? Yang ini deh. Kita coba save. Ini belum ada perubahan karena kita belum melakukan perubahan apapun di index.html kita. Nah, jadi nanti kita akan buat si background transparannya ini dia menghilang, lalu akan diganti dengan sebuah kelas yang namanya navcolor. Kalau kita coba save, nah dia memiliki background seperti ini, teman-teman. Nah, tapi kita hanya ingin background-nya ini muncul ketika kita scroll. Nah, itu berarti kita butuh bantuan dari JavaScript. Nah, teman-teman boleh buka dulu Explorer-nya di sini atau sidebar-nya. Kita akan buat dulu sebuah folder baru, misalkan JS gitu ya. Nah, di dalamnya kita akan buat sebuah file yang namanya script.js. Nah, kita akan hubungkan dulu script.js ini dengan indeks HTML kita. Teman-teman boleh pergi ke indeks, kita scroll ke bawah di bagian paling bawah body-nya di sini. Nah, kita buka dengan tag script _src. Terus src-nya kita arahkan ke folder JS. Di sini ada script.js atau file yang udah kita buat tadi. Nah, kita save, otomatis script.js kita udah terhubung dengan index.html. Oke, kita sembunyikan dulu sidebar-nya, kita kembali lagi ke index.html. Oke, yang pertama, untuk membuat navbar-nya menjadi transparan, kita butuh bantuan dari JavaScript. Yang pertama, kita ambil dulu semua elemen nav-nya, terus nanti ini kita kembalikan dulu deh ke BG transparent. Nah, lalu untuk idenya adalah ketika kita scroll, kita akan ubah atau kita akan hilangkan BG transparennya, lalu kita akan ubah menjadi navcolor. Nah, itu idenya ya, teman-teman. Jadi, yang pertama, teman-teman boleh kembali ke script. Kita akan ambil dulu semua elemen navbarnya ke dalam sebuah variabel, terus nanti kita akan ubah kelas background transparennya, atau kita akan ganti background transparennya menjadi navcolor. Nah, teman-teman boleh buat sebuah variabel, misalkan navbar seperti ini. Kita akan seleksi dulu untuk bagian navbarnya. Kita get element, ini merupakan JavaScript DOM ya, dokumen object model. Get elements by tag name deh. Kita akan ambil berdasarkan tag name nav yang ini ya. Teman-teman boleh kembali lagi ke script. Kita cari nav. Nah, karena get element by tag name itu akan mengembalikan HTML collection, jadi kita akan ambil hanya pada indeks ke 0 saja. Di mana indeks ke 0 itu adalah indeks yang pertama kali ditemukan oleh si JavaScript-nya, yaitu yang ini ya. Jadi nanti mungkin saja di bawah kita punya nav lagi yang kedua. Nah, tapi kita akan ambil nav yang pertama ditemukan, yaitu navbar yang ini. Kita kembali lagi ke script, jangan lupa titik koma. Selanjutnya, kita akan menambahkan event ketika Windows atau halaman websitenya kita scroll. Nah, teman-teman boleh ketik seperti ini, window
add event listener, ketika di scroll, kita akan menjalankan sebuah function berikut ini. Oke, yang pertama, kita lihat dulu deh, gini, console.log untuk mengetahui apakah halaman website kita itu di scroll atau enggak gitu ya. Nah, itu caranya gampang aja, teman-teman. Cara melihatnya adalah window scroll Y. Nah, scroll Y itu adalah scroll horizontal ya, atau atas dan juga bawah. Kalau kita coba save, kita coba lihat dulu hasilnya di web browser. Teman-teman boleh klik kanan lalu inspeksi. Di sini ada konsol. Nah, lihat nih, kalau kita scroll down, tuh, ada angka yang bertambah nih, teman-teman. Jadi kalau semakin ke bawah, angkanya itu akan semakin besar. Kalau semakin ke atas, angkanya itu semakin kecil. Nah, kita bisa manfaatkan nih. Nah, gimana kalau seandainya kita buat sebuah pengkondisian? Jika seandainya window scroll Y itu lebih besar dari 1. Itu artinya kita melakukan scroll di halaman website kita ya. Karena kalau seandainya kita nggak melakukan scroll apapun, window scroll Y-nya itu 0. Oke, selanjutnya kita akan ubah navbarnya atau background dari navbar yang ini, kita akan hilangkan background transparennya, lalu kita akan ubah background atau kelasnya menjadi kelas navcolor, supaya dia memiliki warna. Kita balik lagi ke script. Nah, teman-teman, kita udah seleksi si navbarnya, yaitu yang ini ya. Kita tinggal panggil navbar. Kita lihat class list. Class list ini untuk melihat kelas apa aja yang ada di dalam navbar. Terus kita akan replace. Replace itu kayak menimpa gitu ya. Apa yang akan di-replace? BG transparent. Nah, jadi kita akan menimpa kelas background transparent, kita akan ganti dengan kelas navcolor. Jangan lupa titik koma, kita coba save, kita lihat hasilnya di web browser. Kalau kita scroll ke bawah, nah, dia jadi memiliki background ya, teman-teman. Kalau kita coba lihat di sini, dia background-nya agak gelap. Gimana kalau seandainya kita ubah dulu deh. Navcolor-nya menjadi warnanya agak lebih gelap gitu. Kita hapus dulu. Kita pakai yang ini. Coba save, kita coba lihat. Nah, saya rasa ini udah cukup. Kita balik lagi ke index.html. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat, kalau kita scroll ke bawah, kita coba refresh dulu dari awal deh. Nah, yang pertama di sini dia background transparan. Ketika kita scroll ke bawah, dia akan memiliki background color. Tapi ketika kita scroll lagi ke atas, background-nya tetap ada gitu ya, teman-teman. Nah, kita ingin supaya kita scroll lagi ke atas, background-nya jadi ngehilang lagi. Nah, itu kita pakai pengkondisian lagi. Nah, di sini kita tambahkan else if window scroll Y itu sama dengan 0, atau lebih kecil, atau sama dengan 0. Itu artinya kita si Windows-nya itu berada di atas, paling atas dari halaman web browser-nya. Kalau kita coba save, kita tambahkan dulu deh. Kita navbar, class list, kita akan refresh lagi. Kita akan timpa lagi ya, teman-teman. Si navcolor-nya dengan BG transparent. Kita coba save, kita coba lihat hasilnya. Kita scroll ke bawah, dia memiliki background. Kalau kita scroll lagi ke atas, background-nya jadi ngilang. Nah, kalau teman-teman klik di elemen, lihat nih, di bagian navbar-nya. Nah, di sini. Kita perbesar dulu. Awalnya, dia background transparan. Kalau kita scroll ke bawah, tuh, lihat. Dia jadi berubah menjadi navcolor. Ketika kita scroll lagi ke atas, dia akan berubah lagi, atau di-replace lagi menjadi background transparan. Nah, itu idenya ya, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini logiknya udah berhasil kita buat. Tapi kalau teman-teman lihat, dia pergerakannya menjadi instan gitu ya. Nggak ada transition-nya. Gimana kalau kita tambahkan transition di CSS-nya? Kita pergi ke style.css, di navcolor-nya kita kasih transition, supaya nanti perubahannya itu nggak instan gitu ya. Kita kasih all, is in out, kita kasih 0,3 second. Kita coba lihat. Kita coba 1 second mungkin. Saya rasa kelamaan. Kita kasih 0,5 second. Kita kasih 0,3.
Nah, saya rasa 0,3 udah cukup ya. Nah, tinggal kita buat untuk background transparannya juga. Karena kalau kita scroll lagi ke atas, nah dia tetap perubahannya itu instan. Nah, berarti kita akan tambahkan transition pada BG transparan. Kita kasih transition, kita kasih all, as in, terus pergerakannya kita samakan 0,3 second. Kalau kita coba lihat hasilnya di web browser, kita scroll ke bawah, sip, oke. Oke, sip teman-teman. Navbar udah berhasil kita fix. Mungkin video kali ini sampai sini dulu, supaya videonya nggak terlalu panjang. I hope you like this video. Stay class. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.